Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Apa kabar semuanya? Tabiun baik, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku. Kita lanjutkan kembali. Kita sama-sama belajar di kurikulum Merdeka. Kali ini tentang arti elemen dalam capaian pembelajaran. Kita akan masuk kepada arti elemen dalam capaian pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Elemen dalam capaian pembelajaran. Setiap CP memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya sendiri yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Contoh, dalam CP PAUD terdapat elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas? CP diturunkan ke alur dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dikembangkan menjadi modul ajar. Ini teman-teman, nanti kita akan lanjutkan sama-sama belajar bagaimana cara menurunkan CP ke tujuan pembelajaran, kemudian kita kembangkan menjadi modul ajar, membuat modul ajar dari turunan ini. Pendidik memiliki keleluasan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Jadi kita bisa membuat modul ajar ya teman-teman, nanti kita sama-sama belajar. Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan pendidikan. Oke, baik. Di sini kita bisa pahami ke depan guru-guru diminta untuk mengembangkan dan membuat modul ajar sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas? Ini sudah kita tadi bacakan. Intinya kita akan membuat modul ajar ya. Kemudian, bagaimana menggunakan CP ke dalam pembelajaran di kelas? Cara menggunakan capaian pembelajaran untuk menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, ini kita akan mulai lari ke modul ajar ya. Bagaimana CP diturunkan ke TP kemudian dibuat sebagai dasar untuk buat modul ajarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kriteria tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik, yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini komponen tujuan pembelajaran. Ada konten, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Variasi, yaitu pendidikan yang berbeda sesuai karakteristik didik berkebutuhan khusus. Jadi ini ada variasinya bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi begitu juga di umum juga bisa dibuatin variasi karena anak-anak juga tetap ada perbedaan. Kriteria alur tujuan pembelajaran. Menggunakan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Jadi dibuat berurut ya. Kemudian ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Oke, ini kriteria ATP. Kemudian tujuan kegiatan analisis capaian pembelajaran untuk mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan untuk pelaksanaan pembelajaran.
Menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun plan pembelajaran dan alur tujuan. Harus dipastikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang dipetakan memenuhi kriteria berikut. Jadi ini kuncinya. Kriteria tujuan pembelajaran idealnya terdiri dari beberapa komponen. Kriteria alur tujuan pembelajaran. Ya, ini teman-teman. Ini untuk perangkat ajar. Nah, ini contoh ya. Ini alur tujuan pembelajaran berdasarkan ragam kebutuhan khusus. Ini kalau di untuk berkebutuhan khusus ya. Ini ada capaian pembelajaran tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis. Yang umum juga hampir sama seperti ini. Bagaimana membuatnya ya? Ini ada warna-warnanya nih. Kompetensi mendengarkan, konten, ciri-ciri, jenis teks. Yang kuning ini variasi, disajikan secara lisan dengan cermat. Jadi alur dan tujuan pembelajaran ragam. Ini contoh aja ya. Jadi bisa kita lihat CP-nya ini biasanya sudah ada ya, sudah dibuat. TP ini disesuaikan dengan anak. Ini teman-teman bisa lihat TP-nya. Ada kompetensi, konten, variasi ya, dengan seperti ini. Oke. Mampu menyimak, mampu mengidentifikasi, mampu menggali. Ini berurutan teman-teman. Kompetensi ini berurutan. Jadi ini mendengarkan, mengidentifikasi, menggali informasi. Misalnya ini mendengarkan, identifikasi, menggali informasi. Kemudian kontennya ini ciri-ciri, isi teks petunjuk. Ini sesuai ya, tapi nanti kita bisa kembangkan juga di pembelajaran umum. Ini contoh hasil pemetaan CP ke dalam TP dan ATP. Ini contoh. Kelas 1 menirukan ucapan ya. Kemudian di sini alur tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran nih. 11, 12, 13. 11, 12, 13. TP akhir fase A kelas 1. Begitu juga dengan ini yang awal fase A kelas 2 ini. Ini kelas 2 ya teman-teman. 21, 22, 23. 21, 22, 23. Seterusnya. Alur tersebut dilakukan hingga akhir fase F. Capaian pembelajaran fase A. Oke, baik. Tujuan pengembangan modul ajar. Mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik. Menyusun sendiri modul ajar sesuai karakteristik peserta didik. Jadi kita bakal diarahkan menyusun modul ajar. Nanti kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. 2. Menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. 3. Relevan dan kontekstual. Berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Ini kriteria modul ajar. 4. Berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase peserta didik. Nah, ini komponen modul ajar. Oke, teman-teman. Nanti kita sama-sama lanjutkan terkait ini ya, komponen modul ajar dan seterusnya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sangat membantu dan sama-sama kita belajar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.